Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa lagi untuk pertemuan yang keempat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jilid naskah. Secara kasat mata, sebuah naskah dapat dilihat dan diraba karena memang berhubungan dengan bentuk fisiknya. Namun demikian, dalam keseluruhan pengertian naskah adalah catatan atau tulisan masa lalu yang berisikan berbagai aspek kehidupan sebuah masyarakat atau suku bangsa. Biasanya ditulis dalam aksara daerah dan aksara serapan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan bahasa daerahnya. Pengertian naskah ini memang belum memadai untuk mencakup hal-hal mendetail, terutama bila disandangkan dengan suku bangsa tertentu, naskah Sunda misalnya. Namun sebagai pengantar pengenalan untuk para pencipta naskah, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang lebih pas tentang naskah itu sendiri. Jilid atau cover naskah dapat dikelompokkan pada pembahasan judul naskah. Dalam hal-hal tertentu, pendeskripsian jilid akan membantu seorang peneliti dalam memberikan gambaran fungsi sosial naskah, sekaligus ancar-ancar untuk menentukan umur sebuah naskah. Sebuah naskah tanpa jilid misalnya akan memberikan kesan pertama sebagai sebuah naskah yang terlantar. Dalam arti, naskah tersebut tidak penting dan tidak berguna lagi bagi pemiliknya. Namun demikian, apapun kondisi naskah yang diterima peneliti, maka ia berkewajiban mendeskripsikan atau menginformasikan isi naskah sejelas-jelasnya. Perhatikan naskah berikut. Naskah ini adalah tanpa judul, sehingga untuk melihat, mengetahui tentang apa judul naskah ini, pembaca harus membaca naskah ini. Nah, namun demikian, dari bentuk fisik ini, kita akan menganalisa tentang jilid naskah ini. Pertama, bahwa kita lihat jilid tanpa pemberian judul naskah. Yang kedua, jilid depan merupakan kertas tebal. Ini kertas tebal, sejenis kertas duplek bersampul gambar lingkaran, bermerek, dan gambar seorang asing yang berjanggut sambil membaca koran dan merokok. Yang ketiga, pada gambar lingkaran tersebut tertera tulisan 5 years cigarettes made in Italy. Mohon maaf, mungkin pembacaan nggak kurang pas. Di sini ada, saya ulangi lagi, 5 years cigarettes pada in Italy distributor permanens. Kemudian di bagian bawahnya tertera tulisan Pacen Etsu. Nah, yang keempat, jilid belakang, contoh di sini, menggunakan kertas leluang yang berwarna lusuh dan pada bagian lipatan kertasnya terdapat sobek-sobek kecil. Maksudnya di sini ada lipatan kertas sebesar kecil. Kemudian yang kelima, sampul depan. Di sini sampul depan menutupi punggung naskah hingga meliputi sebagian jilid belakang. Penutupan punggung naskah ini dilakukan dengan cara lem. Ini lihat dari bekas-bekasnya. Yang keenam, penjilidan dilakukan dengan cara jahit. Sini terlihat ada bekas jahitan-jahitan yang dilakukan dengan
dalam saja dijahit dalam 5 bagian. Ketika di sini ada bagian-bagian 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 bagian jahitan. Pada bagian tertentu di sini terselip ada serpihan daluang sepanjang jahitan ini, dan ini berfungsi sebagai penguat jahitan. Nah, dari fakta-fakta ini, sekurang-kurangnya 6 buah pendeskripsian atas naskah tersebut merekonstruksikan: pertama, sampul bergambar merupakan naskah berusia muda, setidaknya berada pada masa penjajahan Belanda. Kedua, pemilik naskah bukan orang sembarangan. Papir rokok pada masanya terbatas penggunanya. Jadi, sebuah prestis atau gengsi sosial yang muncul dari pemiliknya. Artinya, pemakaian kertas bekas papir rokok sebagai jilid secara tidak langsung menunjukkan kelas sosial masyarakat bagi pemiliknya. Sekurang-kurangnya juga merupakan ekspresi pemilik naskah untuk menunjukkan kebanggaan diri. Dalam bahasa Sunda itu agul, sekaligus penghargaan atas naskah yang bersangkutan. Pendeskripsian jilid memang secara langsung akan memberi gambaran minimalnya kepada peneliti untuk mempersiapkan diri dalam hal pengkajian lebih lanjut lagi. Demikianlah untuk pertemuan yang keempat ini. Terima kasih.